Assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Haji dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen kontrak. Yang pertama ada sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi. Manajemen kontrak dalam bidang konstruksi memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, hukum, dan metode konstruksi. Kontrak konstruksi menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan. Adapun untuk di era kuno sebelum Masehi abad pertengahan, Mesir kuno, Yunani, dan Romawi, konstruksi bangunan besar seperti piramida, kuil, dan stadion dilakukan dengan sistem perbudakan dan tenaga kerja upahan. Adapun selanjutnya tidak ada kontrak tertulis dalam bentuk modern, tetapi terdapat perjanjian lisan antara pengusaha dan pekerja. Selanjutnya ada bukti awal tentang sistem perjanjian kerja ditemukan dalam catatan bangsa Mesir dan Romawi yang mencatat pembayaran tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur. Lalu ada di abad pertengahan di tahun 500 sampai 1500 Masehi. Pembangunan katedral, benteng, dan jalan raya di Eropa didukung oleh sistem guild, serikat pekerja. Kontrak kerja mulai ditulis secara sederhana untuk mengatur sistem kerja para tukang batu, tukang kayu, dan arsitek. Lalu selanjutnya ada feodalisme masih dominan sehingga banyak proyek yang dikerjakan oleh pekerja yang terikat dengan tuan tanah atau kerjaan. Selanjutnya perkembangan kontrak konstruksi di era modern. Standarisasi dan regulasi awal. Yang pertama munculnya resolusi industri meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur besar seperti jalur kereta api, jembatan, dan gedung industri. Lanjutnya, kontrak mulai berkembang dengan penggunaan istilah hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Selanjutnya di Inggris memperkenalkan konsep design bid build, di mana pemilik proyek menyusun desain sebelum mencari kontraktor untuk melaksanakan konstruksi. Adapun kemunculan asosiasi profesi, salah satunya Institution of Civil Engineer atau disingkat ICE yang di Inggris pada tahun 1818 mulai menetapkan standar kontrak untuk pekerjaan sipil. Adapun American Institute of Architect atau AIA di Amerika pada tahun 1857 mulai mengembangkan kontrak standar bagi arsitek dan kontraktor. Lalu ada di abad ke-20 kontrak modern dan regulasi, yaitu tepatnya di Perang Dunia ke-1 dan 2 tahun 1914 hingga 1945. Pembangunan fasilitas militer dan rekonstruksi pasca perang memerlukan sistem kontrak yang lebih kompleks. Pemerintah mulai menetapkan standar kontrak konstruksi yang lebih formal dan klausul tentang harga, tenggat waktu, dan penalti keterlambatan. Munculnya standarisasi kontrak konstruksi FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, pada tahun 1913 mulai mengembangkan standar kontrak konstruksi di konstruksi internasional. Lalu selanjutnya kontrak berbasis lump sum dan unit French menjadi populer dalam proyek besar.
Di era 1950 hingga 1990, komputerisasi dan manajemen proyek kontrak konstruksi semakin terdokumentasi dengan penggunaan komputer untuk membuat jadwal proyek dan estimasi biaya. Adapun metode IEVC, Engineering, Procurement and Construction, dan turnkey kontrak mulai berkembang. 3. Adapun kontrak konstruksi di era digital, yaitu pada tahun 2000 hingga sekarang, salah satunya pemanfaatan teknologi, kontrak elektronik, dan sistem manajemen proyek berbasis cloud mulai menggantikan dokumen fisik. Software seperti Build Information Modeling atau disingkat BIM digunakan untuk menyusun kontrak berbasis data konstruksi yang lebih akurat. Regulasi kontrak konstruksi modern, pemerintah di berbagai negara menerapkan regulasi ketat untuk mencegah sengketa kontrak dan meningkatkan transparansi. Terus munculnya model public-private partnership dalam proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.